Saya sarankan sebaiknya jangan dulu langsung on perdana. Dipastikan dulu. Masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak paham bahwasanya pentingnya menggunakan pengukur suhu, pentingnya mengukur suhu pada gedung walet kita. Jangan asal-asalan. Suhu dan kelembapan yang tidak stabil itu bisa mempengaruhi cepat tidaknya perkembangan populasi di dalam gedungmu. Iya, kalau ada populasi. Kalau tidak ada populasi, nah itu. Kenapa kita harus mengukur suhu dan kelembapan? Supaya kita bisa menyamakan suhu dan kelembapan kita dalam gedung walet dengan habitat asli dari populasi burung walet ini tadi. Habitat aslinya kan di goa. Ya kan, suhunya segini nih. Stabilnya main di 27-30 derajat nih dengan kelembapan 90%-an. Contoh. Nah, berarti itu juga tadi yang kita terapkan di dalam gedung walet kita. Seperti itu. Jadi, teman-teman, harus kita pahami juga bahwasanya suhu dan kelembapan ini merupakan aspek yang sangat penting bagi budidaya kita di burung walet. Kalau suhu dan kelembapannya saja kamu belum bisa atur, bagaimana caranya kamu mau ngatur hal-hal lainnya? Sementara suhu dan kelembapan itu ibarat katanya pondasi bagi kesuksesan kita untuk berbudidaya burung walet. Kalau pondasimu goyang, bagaimana kamu mau mendirikan tiang yang bagus? Anggap nih, suara walet adalah tiangnya. Kamu pakai suara walet dari emas sekalipun, tiang dari emas sekalipun, kalau pondasimu goyang, ya akan goyang juga. Jadi teman-teman, harus kita bijak juga, harus kita paham juga tentang stabilnya suhu itu lebih penting. Ya, stabilnya berapa bang? Angka berapa? Nah, menurut saya, kestabilnya gunung walet itu, suhu dan kelembapannya itu berkisar di suhu 27 derajat sampai 30 derajat, dan kelembapan 88 sampai 92%-an itu sudah dapat kalau menurut saya. Ya, nah, teman-teman itu harus betul-betul paham bahwasanya suhu dan kelembapan ini adalah hal yang paling penting. Hal yang harus didapatkan terlebih dahulu. Jadi, kalaupun kita baru bangun gedung nih, gedung baru kita bangun, saya sarankan sebaiknya jangan dulu langsung on perdana. Dipastikan dulu suhu dan kelembapan di dalam gedung waletmu itu stabil. Kalau sudah kamu pastikan stabil, baru kamu lakukan on perdana. Tapi kalau kamu belum pastikan suhu dan kelembapan di dalam gedungmu itu stabil, lalu kamu sudah harus mengambil langkah untuk on perdana, yang ada kamunya yang blunder. Oke? Jadi jangan dulu langsung main on perdana. Pastikan dulu suhu dan kelembapanmu stabil supaya tidak blunder. Kalau kamu punya gedung baru. Nah, kalau gedungmu sekarang sudah terlanjur ada, tinggal diukur suhunya. Diukur suhunya, dapat nggak? Ini nggak? Jadi ukur suhu itu, beli pengukur suhu jangan hanya dijadikan pajangan, tapi digunakan semaksimal mungkin. Kalau lagi musim kemarau, kita harus kontrol. Wah, suhuku naik nih ke angka 35 derajat. Apa yang harus saya lakukan? Ya tambah air. Tambah, dan bagaimana caranya? Pokoknya intinya suhunya stabil. Wah, musim hujan. Wah, suhuku turun nih sampai di 26 derajat. Kelembapanku sampai 96-97 derajat. Lah, apa yang harus dilakukan? Ya, dikurangi airnya supaya papan sirip tidak berjamur, dan masih banyak cara-cara lainnya. Untuk saat ini kita nggak bahas cara-caranya seperti itu ya. Intinya jangan dijadikan ini sebagai hiasan aja, tapi dimanfaatkan, difungsikan dengan benar supaya kalian itu bisa panen yang bagus. Suhu dan kelembapan merupakan salah satu kunci kesuksesan bagi petani walet. Camkan itu, jangan pernah lupakan. Kalau kamu mau, ini muncul-muncul terus di sini, kalian beli saja. Harganya itu sangat murah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.